Pemirsa, sejumlah pihak membanding-bandingkan tidak ditahannya Putri Chandrawati dengan sejumlah kasus lainnya. Beberapa wanita termasuk figur publik tetap harus menjalani hukuman di balik jeruji besi meskipun memiliki anak kecil. Putri Chandrawati, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, hingga saat ini belum ditahan. Alasannya, Putri masih memiliki bayi yang masih berusia 1,5 tahun. Berbeda nasib dengan Putri Chandrawati. Sebelumnya ada banyak wanita dan beberapa artis yang tidak seberuntung Putri Chandrawati. Para wanita tersebut tersangkut kasus hukum dan memiliki anak yang masih bayi, namun tetap ditahan usai menjadi tersangka. Sebut saja mendiang Vanessa Angel. Vanessa ditahan akibat terkena kasus penyalahgunaan psikotropika. Ibu satu anak itu ditahan pada tahun 2020 di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Saat itu Vanessa Angel meninggalkan anaknya, yakni Galaskai, yang masih berusia 3 bulan. Tahun 2012, Angelina Sondak terlibat kasus korupsi dan terkena sanksi pidana penjara selama 10 tahun. Pada saat itu, Angelina Sondak meninggalkan anaknya, yakni Keanu Mas Said, yang masih berusia 2 tahun. Ada juga kisah tentang Baik Nuril, seorang guru honorer di Kepulauan. Ada juga kisah tentang Baik Nuril, seorang guru honorer di Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi korban pelecehan seksual. Karena merekam percakapan kepala sekolah yang melecehkan, Nuril dijerat Undang-Undang ITE karena dilaporkan pelakunya dan langsung ditahan penyidik pada tahun 2017. Setelah proses hukum yang panjang hingga peninjauan kembali dan Mahkamah Agung memutuskan Nuril bersalah, ia akhirnya bebas melalui amnesti dari Presiden Jokowi. Pemirsa, kita kembali bergabung dengan pakar psikologi forensik yaitu Reza Indragiri. Ya, Bang Reza, terkait dengan tadinya Anda juga selaku konsultan Lentera Anak Foundation, seberapa perlu perlindungan anak dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, mengingat tadi Anda juga mengatakan bahwa bisa dipertimbangkan jika balita diasuh dalam ruang tahanan. Lalu bagaimana dengan anak-anak Sambo dan Putri yang masih remaja? Kita perlu pilah mana anak-anak yang katakanlah masih sangat bergantung pada orang tuanya dan mana anak-anak yang katakanlah sudah lebih mandiri. Kalau khusus untuk anak-anak yang masih sangat bergantung, misalnya masih pada usia menyusui, masih balita, tadi saya katakan sesuai dengan tren di negara-negara yang harus saya katakan lebih maju, dimensi pemasyarakatannya adalah memungkinkan bagi anak-anak untuk diasuh oleh orang tua mereka di dalam ruang tahanan atau di dalam lembaga pemasyarakatan. Sementara bagi anak-anak FS dan PC yang sudah tergolong remaja, ada satu resiko, yaitu resiko terkait dengan kemungkinan mereka mengalami stigmatisasi atau labelisasi akibat perbuatan orang tua mereka. Nah, ini semestinya juga diberlakukan bagi seluruh anak para tersangka, diberlakukan bagi seluruh anak tahanan, diberlakukan bagi seluruh anak narapidana, bahwa anak-anak itu dianggap sebagai anak-anak yang sekali lagi rentan mengalami viktimisasi dan labelisasi akibat perbuatan orang tua mereka. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak dengan kondisi semacam itu memang mendapat perlindungan khusus. Bukan lagi perlindungan biasa, tapi anak-anak yang mengalami stigmatisasi akibat perbuatan orang tua mereka memang mendapat perlindungan khusus. Seperti apa perlindungan khusus itu, Bang? Bagaimana? Perlindungan khusus itu seperti apa? Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bentuk perlindungan khusus bagi anak-anak yang mengalami stigmatisasi dan labelisasi akibat perbuatan orang tua mereka ada 3 bentuknya. Pertama, konseling, kedua, pendampingan sosial, dan yang ketiga adalah rehabilitasi sosial. Yang penting adalah pertanyaan, siapa yang akan memberikan perlindungan khusus itu? Jawabannya adalah secara berurutan, jadi tidak boleh dibolak-balik ini. Secara berurutan, undang-undang menyebut pihak pertama yang berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan khusus adalah pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintah daerah.
Yang ketiga, lembaga negara lainnya. Kalau tiga pihak ini ternyata abai, lupa, lalai, atau diskriminatif, maka boleh jadi masyarakat akan ambil alih itu. Betapapun masyarakat tidak tercantum di dalam undang-undang sebagai pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, sebetulnya saya pribadi bisa memahami kenapa kemudian Kak Seto Mulyadi tampaknya sangat tidak sabar gitu ya. Beliau bersama LPAI, lembaga yang beliau pimpin, langsung mengutarakan kesiapan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak FS dan PC. Saya tafsirkan langkah semacam itu diambil oleh Kak Seto karena ketidaksabaran. Karena peran tiga pihak yang tadi saya sebut tidak kunjung tampak. Tidak hanya pada kasus ini, tapi juga pada kasus-kasus serupa lainnya, di mana ada anak-anak yang orang tua mereka akhirnya bermasalah dengan hukum sehingga masuk ke dalam ruang tahanan atau masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi kita perlu tagih ini negara. Kalau memang anak-anak FS dan PC, sebagaimana anak-anak tahanan dan anak-anak narapidana lainnya juga harus mendapat perlindungan khusus, ya silakan saja. Tapi jangan diskriminatif, jangan tebang pilih. Perhatian terhadap anak-anak FS dan PC begitu besar, tapi terhadap anak-anak narapidana dan anak-anak para tahanan lainnya seperti apa? Jangan tebang pilih. Dan juga pemberian perlindungan khususnya harus komprehensif, menyangkut tiga hal, yaitu saya ulangi, konseling, pendampingan sosial, dan rehabilitasi sosial. Baik, Bang Reza, terkait dengan tadi soal berarti dengan kata lain Putri Chandrawati tidak ada alasan untuk tidak ditahan mengingat memang anak-anak bisa saja mendapat perlindungan dari pemerintah begitu. Bagaimana dengan tanggapan Bang Reza sendiri? Ya, tadi sempat saya katakan ada dua alasan yang sejauh ini digembar-gemborkan sebagai sebab musabab mengapa PC tidak kunjung ditahan. Satu, karena tidak stabil, dan yang kedua karena masih punya anak yang berusia balita. Kedua-duanya terjawab dari sudut pandang keilmuan, dari praktek-praktek terbaik di sekian banyak negara maju. Kedua-duanya itu terjawab bahwa orang yang tidak stabil, pastilah setiap orang yang bermasalah hukum tidak stabil. Dan yang kedua, bahwa sudah punya anak pun ternyata bisa difasilitasi untuk tetap proses pengasuhannya berjalan di dalam ruang tahanan atau di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain, kalau ternyata PC tetap tidak kunjung ditahan, ya maaf kata kalau kemudian masyarakat menilai ada persoalan ini terkait dengan equity Polri. Equity adalah salah satu hal yang dinilai oleh masyarakat terhadap otoritas kepolisian mereka. Cara masyarakat menilai adalah dengan membandingkan penanganan pada satu kasus dibandingkan dengan penanganan pada kasus-kasus lainnya. Misalnya, saat ini yang sedang menjadi sorotan kita adalah perlakuan Polri terhadap PC. Masyarakat akan membandingkan bagaimana perlakuan Polri terhadap para tersangka lainnya yang juga berjenis kelamin perempuan dan masih punya anak-anak. Kalau masyarakat melihat ada kesenjangan, masyarakat ada melihat perbedaan perlakuan, maka equity, yaitu penilaian masyarakat terhadap Polri, akan negatif. Nah, kalau penilaian masyarakat sudah negatif, ini dikhawatirkan akan bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kalau masyarakat sudah kadung tidak percaya pada institusi kepolisian, maka efek di titik hilirnya yang paling merisaukan, yaitu pertama, masyarakat menjadi tidak taat hukum. Kita akan saksikan itu di mana-mana muncul gangguan Kamtibmas karena masyarakat tidak lagi percaya pada institusi kepolisian mereka. Dan yang kedua adalah masyarakat tidak lagi mau bekerja sama dengan kepolisian. Siskamling tidak mau melapor ketika ada peristiwa pidana, tidak mau. Berbagai macam bentuk perilaku yang tidak kooperatif itu juga akan menciptakan ruang yang sangat leluasa bagi pelaku kejahatan untuk mengincar para mangsa mereka. Nah, jangan sampai gara-gara perlakuan terhadap PC, atau dengan kata lain, gara-gara equity-nya negatif, imbasnya adalah ke kita semua. Ini akan melipat gandakan, maaf kata,
ketidakpercayaan, apatisme masyarakat terhadap Polri. Itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan tidak menjadi kenyataan. Iya, kita juga berharap agar masyarakat tetap percaya kepada Polri dan kita akan menunggu ending akhir dari kasus Verdi Sambo CS ini. Terima kasih Bang Reza Indragiri selaku pakar psikologi forensik sudah bergabung di Breaking News. Selamat malam. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah di Breaking News.